Shalom, selamat datang kembali di Belajar Alkitab Online. Kali ini kita akan menyelami Matius pasal 11, yang penuh dengan pesan mendalam tentang panggilan Yesus, pengenalan akan Yohanes Pembaptis, dan ajakan untuk menemukan ketenangan sejati di dalam Dia. Mari simak bersama bagaimana Yesus mengundang kita untuk datang dan menerima damai serta penghiburan yang hanya Dia bisa berikan. Pasal ini dimulai dengan berita tentang Yohanes Pembaptis yang berada dalam penjara. Yohanes, yang telah menjadi suara yang berseru di padang gurun, kini berada dalam situasi yang sulit dan penuh pertanyaan. Dari dalam penjara, ia mengirim murid-muridnya kepada Yesus untuk bertanya, "Engkaukah Dia yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Matius pasal 11 ayat 3. Pertanyaan ini menunjukkan keraguan yang wajar ketika harapan besar bertemu dengan kenyataan yang berat. Namun Yesus menjawab dengan memberikan tanda-tanda jelas dari kuasa-Nya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, dan orang mati dibangkitkan. Matius pasal 11 ayat 4-5. Jawaban ini menguatkan iman Yohanes dan murid-muridnya bahwa Dia memang Mesias yang dijanjikan. Melalui kisah ini, kita diajak untuk percaya bahwa meski terkadang kita menghadapi situasi sulit dan keraguan, kuasa dan kasih Tuhan selalu nyata dan bekerja di tengah kita. Mari kita terus membuka hati untuk mengenal dan mempercayai Yesus lebih dalam. Setelah menjawab pertanyaan murid-murid Yohanes, Yesus melanjutkan dengan memuji Yohanes sebagai nabi terbesar yang pernah lahir dari seorang wanita. Matius pasal 11 ayat 11. Yohanes adalah pribadi yang penuh keberanian, setia menyuarakan kebenaran, dapat menjadi jalan pembuka bagi kedatangan kerajaan Allah. Namun, Yesus juga menegaskan bahwa yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar dari Yohanes. Ayat 11. Ini menunjukkan bahwa dengan kedatangan Yesus, tata cara lama bergeser dan suatu kehidupan baru yang penuh kuasa telah dimulai. Murid-murid dan semua yang percaya mendapat kesempatan untuk hidup dalam kerajaan Allah yang kekal. Yesus kemudian menyinggung bagaimana orang-orang zaman itu merespons Yohanes dan dirinya sendiri. Ia berkata, "Kepada apakah aku akan menyamakan orang-orang zaman ini? Mereka seperti anak-anak yang duduk di pasar dan berseru satu kepada yang lain." Ayat 15. Ini menggambarkan ketidakpuasan dan sikap keras kepala orang-orang yang menolak mendengarkan pesan keselamatan. Yesus menegaskan bahwa baik Yohanes yang berpuasa dan berdoa maupun dia yang makan dan minum sama-sama mendapat tentangan. Ini menegaskan bahwa pelayanan kebenaran seringkali tidak diterima oleh dunia, meskipun berbeda cara dan pendekatan. Setelah menggambarkan sikap keras kepala orang-orang zaman itu, Yesus beralih memberikan pujian kepada Bapa di sorga yang menyembunyikan hikmat dari orang-orang bijak dan pandai, tetapi menyatakannya kepada anak-anak kecil. Matius pasal 11 ayat 25. Ini adalah pernyataan yang penuh makna, mengingatkan kita bahwa kerajaan Allah tidak bisa dimengerti hanya dengan kebijaksanaan duniawi, melainkan harus diterima dengan hati yang rendah dan sederhana. Yesus mengajak kita untuk belajar dari sikap anak kecil yang penuh ketergantungan dan kepercayaan. Hanya dengan hati yang seperti itu, kita bisa memahami rahasia dan kebaikan Allah yang tersembunyi bagi mereka yang mencari dengan tulus. Selanjutnya, Yesus mengundang semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya
dan Ia akan memberikan kelegaan dan ketenangan bagi jiwa mereka. Matius pasal 11 ayat 28-9. Ini adalah undangan yang sangat menguatkan bagi siapa saja yang merasa lelah menghadapi beban hidup dan pergumulan. Ia menjanjikan bahwa dengan datang kepadanya dan belajar darinya, kita akan menemukan damai sejahtera yang sejati, karena beban yang Ia berikan ringan dan cara hidup yang Ia ajarkan penuh kasih dan kelembutan. Undangan Yesus ini adalah kabar baik bagi setiap orang yang mencari ketenangan dan harapan. Dalam dunia yang penuh tekanan dan kesibukan, kita dipanggil untuk berhenti sejenak, menyerahkan beban kepadanya, dan menerima kekuatan baru dari sumber kehidupan sejati. Yesus terus menegaskan undangannya yang penuh kasih kepada setiap orang yang merasa terbebani oleh hidup. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Matius pasal 11 ayat 29 katanya, kuk di sini melambangkan beban yang kita pikul dalam mengikuti Yesus, yang sebenarnya bukan beban berat, melainkan cara hidup yang membawa kedamaian dan sukacita. Belajar dari Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, kita diajak untuk meninggalkan segala kekerasan hati dan keangkuhan yang seringkali membuat hidup kita berat dan penuh tekanan. Ia menawarkan sebuah jalan yang penuh kasih dan pengertian, bukan paksaan atau tekanan dunia. Janji Yesus adalah bahwa ketika kita berjalan bersamanya, kita akan menemukan kelegaan dan ketenangan jiwa yang selama ini kita cari. Ini adalah sebuah anugerah besar yang memberikan harapan bagi mereka yang lelah dan putus asa. Melalui ajakan ini, Yesus mengundang kita untuk memperbarui hubungan dengannya setiap hari, datang dengan segala beban dan pergumulan, dan menerima damai yang hanya Dia bisa berikan. Ini adalah inti dari kehidupan Kristen yang sejati. Selanjutnya, Yesus mengingatkan orang-orang tentang sikap mereka terhadap kota-kota yang telah menolaknya dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan di sana. Ia berkata, "Celakalah engkau, Korazin, celakalah engkau, Betseda, sebab jika di Tirus dan Sidon telah dilakukan mujizat-mujizat yang telah dilakukan di tengah-tengah kamu, tentu lama dahulu mereka sudah bertobat dengan kain karung dan abu." Matius pasal 11 ayat 21. Yesus menegaskan bahwa penolakan terhadap firman dan tanda-tanda Allah membawa akibat yang serius. Kota-kota lain yang tidak mengenalnya pun lebih siap bertobat daripada kota-kota yang sudah menyaksikan mujizatnya namun tetap menolak. Ia juga mengutuk kota Kapernaum yang menjadi pusat pelayanannya karena kesombongan dan ketidakpercayaan mereka yang membuatnya turun ke tempat yang hina. Ayat 23-24. Ini adalah peringatan keras tentang pentingnya merespon panggilan Tuhan dengan hati yang terbuka dan rendah hati. Pesan ini mengingatkan kita agar jangan sampai menjadi seperti kota-kota tersebut yang menolak karya dan panggilan Allah. Kita dipanggil untuk hidup dalam kerendahan hati, siap bertobat, dan menerima karya Tuhan dalam hidup kita dengan iman dan ketaatan. Menyambung peringatan Yesus kepada kota-kota yang menolaknya, Ia menegaskan bagaimana beratnya penghakiman yang menanti mereka yang tidak percaya. Pada waktu penghakiman, negeri itu akan lebih ringan dari kota itu. Matius pasal 11 ayat 22. Ini menegaskan bahwa kesadaran akan kebenaran membawa tanggung jawab yang besar dan menolaknya membawa konsekuensi yang serius. Namun di balik peringatan itu, Yesus memperlihatkan sisi lain dari kasih dan kemurahan Allah. Ia bersyukur kepada Bapa karena menyembunyikan hal-hal rohani dari orang bijak dan pandai,
tetapi menyatakannya kepada yang sederhana dan rendah hati. Ayat 25 dan 26. Ini mengingatkan kita bahwa hikmat sejati datang dari kerendahan hati dan ketergantungan penuh pada Allah. Yesus juga mengajak kita untuk datang kepadanya dengan keyakinan dan menerima anugerah pengajaran darinya. Ia berkata, "Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan barang siapa yang anak itu kehendaki menyatakannya." Ayat 27. Ini menunjukkan hubungan yang sangat intim antara Yesus dan Bapa, serta kuasa yang diberikan kepadanya. Melalui ayat-ayat ini, kita diajak untuk mengakui Yesus sebagai satu-satunya jalan kepada Bapa dan sumber hikmat yang sejati. Dalam ayat-ayat berikutnya, Yesus kembali mengundang semua orang yang letih dan berbeban berat untuk datang kepadanya dan menemukan kelegaan. Ia berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius pasal 11 ayat 20. Ini adalah undangan yang penuh kasih bagi setiap jiwa yang merasa lelah oleh pergumulan hidup. Yesus mengajak kita untuk memikul kuknya dan belajar darinya karena ia lemah lembut dan rendah hati, dan kita akan menemukan ketenangan bagi jiwa kita. Ayat 29. Ia menawarkan cara hidup yang tidak memberatkan, melainkan membawa damai dan kebahagiaan sejati. Ajakan ini sangat relevan bagi kita semua yang hidup di zaman penuh tekanan dan kesibukan. Banyak dari kita membawa beban berat, baik beban fisik, mental, maupun rohani. Yesus mengingatkan bahwa beban yang ia berikan adalah ringan dan cara hidup bersamanya membawa kelegaan. Melalui panggilan ini, Yesus menunjukkan bahwa di dalam Dia kita menemukan tempat beristirahat sejati yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Ini adalah anugerah yang luar biasa bagi setiap orang yang mau datang dan menerimanya. Yesus kemudian menegaskan bahwa Dia adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan dan kedamaian sejati. Dia bukan hanya memberikan undangan untuk datang kepadanya, tetapi juga menjamin bahwa siapapun yang datang akan mendapatkan kelegaan dan pemulihan dari beban hidup. Ini adalah janji yang membawa harapan bagi banyak orang yang merasa tertekan dan kelelahan. Ketika kita menerima ajakan Yesus untuk belajar darinya, kita diajak untuk meneladani kelembutan dan kerendahan hatinya. Sikap inilah yang membawa ketenangan jiwa dan menguatkan kita dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Beban yang diberikan Yesus bukanlah beban yang memberatkan, melainkan sebuah panggilan untuk hidup dalam kasih dan ketaatan yang membawa kebebasan sejati. Inilah inti dari kehidupan yang penuh damai, walau di tengah badai dunia. Melalui bagian ini, kita diajak untuk merenungkan kembali bagaimana kita memikul beban hidup. Dan apakah kita sudah benar-benar datang kepada Yesus untuk menerima kelegaan dan damai-Nya yang sejati? Selanjutnya, Yesus menegaskan bahwa setiap orang yang menerima ajaran-Nya dan hidup menurut firman-Nya akan diberkati dengan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Ia memberikan gambaran tentang bagaimana hidup yang dipenuhi dengan kasih dan ketaatan kepada Tuhan membawa sukacita yang tidak tergantikan. Yesus juga memperingatkan bahwa menolak ajarannya sama dengan menolak berkat dan anugerah yang telah Allah sediakan. Ini adalah peringatan serius bagi setiap orang yang mendengar firman-Nya. Melalui pengajaran ini,
Kita diingatkan untuk selalu membuka hati dan pikiran kita bagi kebenaran Tuhan, serta bersedia menerima perubahan yang mungkin harus kita lakukan demi hidup yang lebih bermakna dan berkat. Kisah-kisah dan ajakan dalam Matius pasal 11 mengajak kita untuk terus bertumbuh dalam iman, mengandalkan kekuatan Tuhan dalam menghadapi segala tantangan, dan menemukan damai sejahtera yang hanya bisa diberikan oleh-Nya. Matius pasal 11 mengajarkan kita banyak hal penting tentang iman, pengharapan, dan panggilan hidup. Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya, meletakkan beban hidup kita di tangan-Nya, dan belajar darinya yang lemah lembut dan rendah hati. Ia menjanjikan kelegaan dan ketenangan bagi setiap jiwa yang letih dan berbeban berat. Selain itu, pasal ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya kerendahan hati dan ketergantungan penuh pada Allah, serta perlunya menjawab panggilannya dengan hati terbuka dan siap bertobat. Penolakan terhadap firman dan karya Tuhan membawa konsekuensi yang serius. Namun kemurahan Allah selalu tersedia bagi yang mau datang dan percaya. Mari kita renungkan, bagaimana kita merespon undangan Yesus hari ini? Apakah kita sudah belajar darinya dan menemukan damai sejati? Silakan tulis pendapat dan pertanyaanmu di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi dan saling memberkati. Terima kasih telah mengikuti pembahasan Matius pasal 11 ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan Alkitab lainnya yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di pembahasan